Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, terima kasih kalau kalian boleh memvoting mengenai kira-kira apa yang akan kita bahas dan kita jadikan seri ke depan dari seri Sarumpun Sabda. Ya, ternyata Sobat Sarumpun lebih banyak ingin membahas mengenai topik misteri. Ya, nah di seri misteri ini saya akan coba untuk banyak mengupas tentang hal-hal yang layak untuk dibahas dan memang benar-benar menjadi misteri kehidupan ini, begitu ya. Baiklah, langsung saja sebelum kita akan membahas ke dalam pembahasan inti, mari kita saksikan yang berikut ini. Kemarin saya menghadiri sebuah pemakaman, ya, dan setelah pemakaman itu saya berpikir kemana sih sebenarnya ketika orang yang mati, ya, berakhir, ya. Apakah tubuh atau jasadnya itu serta pikiran dan perasaannya semua itu benar-benar sudah habis dan selesailah kehidupan, atau sebenarnya setelah kematian itu masih ada kehidupan sehingga jiwa dan pikirannya berpindah alam, atau bahkan jasad dan tubuhnya juga ikut berpindah alam, bukan di dunia ini lagi, begitu ya. Karena itu di episode yang pertama ini kita akan membahas mengenai alam kematian. Sebenarnya di manakah manusia berakhir setelah dia mengalami kematian? Ada satu buah penelitian yang meneliti tentang pengalaman orang yang sedang dan sudah mati, ya. Jadi ini berasal dari seorang ilmuwan yang terkenal dengan karyanya, yaitu Near Death Experience. Jadi setelah dia melakukan penelitian, ya, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya orang yang sudah mati beberapa menit setelah dia mengalami kematian secara medis, begitu, dia masih memiliki kesadaran. Ya, kenapa? Karena oksigen masih tertinggal di dalam tubuhnya meskipun dalam jumlah yang sangat kecil tentu saja. Ya. Dan inilah menjadi alasan kenapa adanya orang-orang yang dalam tanda kutip mati suri, begitu, mengalami pengalaman-pengalaman seperti, ya, diajak ke surga, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan sosok yang lain, begitu. Inilah yang kemudian dikatakan dokter tersebut adalah hasil dari halusinasi pikirannya. Karena apa? Karena dia hanya memiliki sedikit saja oksigen yang tertinggal di darah. Dan tentu banyak orang-orang yang akhirnya dari peristiwa mati suri itu kembali hidup dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang di luar nalar. Apakah ini artinya bahwa memang orang-orang yang mati itu rohnya benar-benar meninggalkan dunia ini, atau orang-orang yang mati itu sebenarnya jasad dan rohnya maupun pikirannya, apa perasaannya, begitu, Sobat Sarumpun, benar-benar sudah lenyap? Kita akan coba melihat dulu dari pandangan paling filosofis, paling dasar mengenai alam kematian ini. Yang pertama adalah dari kaum Stoa. Ya, kita tahu kaum ini saat ini juga sedang berkembang, ya, dengan stoicismenya. Nah, apa yang dikatakan kaum Stoa atau stoicisme ini? Ya, tentu saja salah satu yang terkenal dari filsuf Stoa ini bernama Marcus Aurelius dari kerajaan Romawi kuno, ya. Dia mengatakan demikian, "You have been formed of three parts: body, breath, and mind. Of these, the first two are yours, insofar as they are only in your care. The third alone is truly yours." Jadi kira-kira artinya kamu ini telah dibentuk dengan 3 bagian, yaitu tubuh, nafas, dan juga pikiran.
Kedua bagian, yaitu tubuh dan juga nafas kamu, itu menjadi milik kamu ya sejauh selagi kamu masih merawatnya dengan baik. Tetapi untuk yang ketiga, yaitu pikiran, itu benar-benar seutuhnya milik kamu. Ya, ini artinya apa? Ada perbedaan antara tubuh dan nafas tadi yang bisa kita rasakan gitu ya. Itu dengan pikiran kita. Kalau di tubuh dan nafas itu bisa binasa dan bisa mati, rusak kalau tidak kita rawat, tapi pikiran itu tidak bisa rusak, tidak mati dan tidak bisa binasa, sekalipun tubuh dan nafas ini juga mati ya. Itulah pemikiran dari Marcus Aurelius. Nah, yang kedua, beliau juga mengatakan demikian. Think of the life you have lived until now as over and as a dead man. See what's left as a bonus and live it according to nature. Artinya apa, Sobat Sarumpun? Berpikirlah bahwa hidupmu saat ini itu sudah berhenti atau sudah mati atau sudah selesai. Artinya kamu sekarang adalah orang yang mati ya. Dan ketika kamu sekarang sudah mati, berpikirlah bahwa apa yang ada saat ini, yang kamu bisa nikmati saat ini, itu adalah bonus ya. Dan hidupilah bonus itu menurut alam semesta yang ada. Jadi ketika kamu hidup saat ini, berpikirlah bahwa segala sesuatu yang kamu ada saat ini tuh kamu persembahkan untuk alam semesta, kamu lakukan untuk alam, untuk lingkungan kamu. Jadi just enjoy gitu ya. Pemikiran dari Stoa itu begitu. Kesimpulan bahwa meskipun jasad kita sudah mati, ya Sobat Sarumpun, tetapi pikiran kita masih bisa terus aktif, masih terus bisa berimajinasi, bisa keluar dari jasad kita ini, bisa tanpa jasad kita bisa berpikir. Itulah pemikiran kaum Stoa. Kita mungkin tidak bisa menggambarkan pemikiran ini dengan benar-benar detail, ya karena memang sulit sekali, begitu. Tapi saya coba mencari perumpamaan yang paling dekat ya. Misalkan seperti saat kita tidur, kita pasti bermimpi ya, Sobat Sarumpun. Nah, di dalam mimpi itu, kalau kita bisa mengatur mimpi kita, bahkan menentukan jalan cerita mimpi kita, ya, maka itulah saat Anda menikmati mimpi Anda keluar dari realita tubuh yang Anda saat ini punya, ya. Jadi Anda tinggal dalam mimpi Anda terus berimajinasi, Anda bisa berpikir sepuasnya. Itulah mungkin kira-kira pemikiran kaum Stoa ini. Apakah ini bisa dibuktikan? Bisa, Sobat Sarumpun ya, sangat-sangat bisa. Saya sendiri mengakui bahwa saya punya kemampuan untuk mengendalikan mimpi saya, tapi tidak di semua mimpi ya, Sobat Sarumpun ya. Saya bisa mengendalikan mimpi saya bisa mengatur jalan ceritanya, bahkan saya bisa melanjutkan mimpi saya yang tertunda ya. Ini agak aneh mungkin, Sobat Sarumpun, tapi kalau kalian memang ingin mencobanya, silahkan mencoba ya. Caranya bagaimana? Sebenarnya simpel ya. Bisa misalkan kalian yang suka nonton film gitu ya, kalian cari film yang kalian suka gitu ya, kalian tonton begitu. Kemudian ini dilakukan sebelum Anda tidur ya. Ketika Anda sudah hampir tertidur, Anda pikirkan bahwa seolah-olah Anda itu adalah sang pemeran pertama, atau kalian mungkin suka dengan yang antagonisnya atau protagonisnya, terserah lah itu ya. Tapi kalian terus pikirkan, dan ketika Anda tidur, ya, saya yakin 80% dari Sobat Sarumpun akan memimpikan film itu, ya. Dan ketika kalian memimpikan film itu, dan akhirnya kalian terbangun, coba kalian berusaha untuk tidur kembali, ya, dan berusaha punya keinginan untuk melanjutkan mimpi yang kalian telah mimpikan tadi. Karena memang mimpi itu mungkin menurut kalian sangat indah ya. Coba kalian punya tekad untuk melanjutkan mimpi itu. Dan kalau kalian berhasil, itu artinya kalian bisa mengendalikan mimpi Anda. Kalian bisa mengendalikan mimpi kalian sendiri. Kalian bisa menentukan jalan cerita mimpi kalian. Kalau kalian berhasil membuktikan bahwa kalian itu bisa melanjutkan mimpi kalian, bisa menentukan mimpi yang akan kalian mimpikan gitu ya, itu artinya kalian bisa membuktikan setidaknya ada nilai yang benar dari apa yang disampaikan oleh
kaum Stoa. Itulah mungkin yang menjadi dasar kaum Stoa, ya, bahwa tubuh kita dengan pikiran kita itu bisa terpisah. Kita bisa hidup di dalam pikiran kita sendiri. Itulah mungkin menjadi dasar mereka. Nah, ada juga ini yang mirip dengan kaum Stoa, ya, yaitu dari bangsa Yunani bernama kaum Epikuros dan bangsa Yahudi bernama Saduki, ya. Miripnya di mana? Miripnya adalah mereka sama-sama berkeyakinan bahwa tubuh dan jiwa ini akan binasa. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Contoh yang paling dekat dan bisa kita ambil referensinya adalah dari Alkitab Kristen atau Alkitab Nasrani begitu ya. Dari Kisah Para Rasul 17 ayat ke-18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada juga yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Artinya Epikuros dan Stoa ini tidak suka dengan berita tentang kebangkitan. Mereka tidak mempercaya adanya kebangkitan. Ya. Dan juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat ke-8. Di sana dikatakan bahwa kaum Saduki tidak mempercaya adanya roh dan juga adanya malaikat. Jadi di dalam pandangan Epikuros dan juga Saduki ini, ketika orang yang setelah mati, jasad dan pikirannya atau jasad dan jiwanya itu benar-benar mati, ya, terlepas dari dunia ini, tidak ada di dunia ini, ya. Tetapi pikiran atau jiwa itu berpindah, ya, dari tempat atau alam saat ini menuju alam yang lain yang dipercaya dengan yang namanya surga. Itu pendapat dari kaum Saduki. Nah, ini kutipan dari Epikuros sendiri berkata bahwa kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa, sehingga tidak perlu ditakuti. Jelas kalau ini tidak bisa dibuktikan Sobat Sarumpun, karena memang hanya orang-orang yang telah mati dan telah melihat alam lain itulah yang bisa menceritakannya kepada kita, ya. Selanjutnya kita akan berpindah ke satu kepercayaan yang masih bersinggungan dengan Stoa maupun Epikuros maupun Saduki, ya, yaitu adalah kaum Kristen, ya. Kaum Kristen banyak sekali sebenarnya referensi yang bisa kita dapatkan dari Alkitab Kristen, ya. Tapi saya akan mengambil beberapa saja. Pertama, yang paling jelas adalah di dalam Injil Lukas pasal ke-16 ayat ke-23. Di sana menceritakan tentang seseorang yang bernama Lazarus yang mati akhirnya duduk di pangkuan Abraham, ya. Dan dia mendapatkan hal-hal yang baik. Sementara ada orang kaya juga yang mati yang tidak mengurus Lazarus ketika itu, yang tidak peduli dengan Lazarus yang miskin, ya. Akhirnya dia setelah mati dikuburkan, dia merasakan penderitaan yang sangat, ya, berbeda dengan nasibnya Lazarus yang mengalami kebaikan, ya. Ini artinya apa Sobat Sarumpun? Jasad dari orang kaya yang mati tadi itu setelah dikuburkan, dia bisa merasakan penderitaan. Tentu saja bukan penderitaan fisik karena jasadnya sudah mati. Artinya jiwanya itu atau pikirannya itu tetap hidup. Hidupnya tapi bukan di dunia lagi, tapi di alam yang lain, ya. Nah, di referensi yang lain di dalam Khotbah pasal 9 ayat ke-10, ini saya tafsir, ya. Jadi bahwa di dunia orang yang mati itu dikatakan tidak akan sama lagi dengan dunia yang saat ini kita tinggali. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 20, di sana juga dikatakan bahwa tubuh yang kita saat dipakai akan kembali menjadi debu. Jadi ini menjelaskan bahwa ayat-ayat yang tadi dijadikan referensi mengatakan bahwa tubuh atau jasad yang saat ini kita miliki, itulah yang akan binasa atau akan mati, ya. Namun jiwa kita atau pikiran kita itu akan berpindah ke alam yang lain. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan, alam yang lain itu apa? Kan begitu Sobat Sarumpun. Memang tidak secara eksplisit di dalam Alkitabnya Kristen itu dijelaskan tempat atau nama tempat di mana
jiwa-jiwa yang orang telah mati tadi itu berkumpul kemudian tinggal di sana. Ya, mungkin ada referensi yang mengatakan bahwa ada namanya Sheol atau dikatakan dunia orang mati. Di sanalah nanti jiwa-jiwa orang mati berkumpul sebelum adanya penghakiman, ya. Namun menurut saya itu bukanlah pandangan yang kuat. Saya tidak bisa serta-merta membenarkan hal itu karena kalau saya mengambil satu referensi di dalam 1 Samuel 2 ayat ke-6, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkuasa untuk mematikan dan juga menghidupkan. Ya. Dan Tuhan membangkitkan ya orang yang mati itu dari dunia orang mati. Nah, kalau yang dibangkitkan itu sudah pasti adalah tubuh, karena roh tidak perlu dibangkitkan. Ya, roh itu memang sudah kekal. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 1 Tesalonika pasal keempat ayat 14-16, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang akan dikumpulkan, kemudian yang nanti akan dibangkitkan. Ya, yang dibangkitkan ini adalah tubuhnya, yang akan diberikan tubuh kemuliaan. Yesus Kristus kepada seorang anak yang ketika itu dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya telah mati. Ya, artinya secara medis dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tetapi Yesus berkata bahwa sebenarnya anak ini bukan mati tetapi tertidur. Ya. Dan akhirnya Yesus membangkitkan anak ini. Nah, artinya kalau dikatakan tertidur, ya, kita kembali lagi ke pendapat dari Stoa tadi bahwa tubuh kita memang mati, ya, fisik jasmani kita mati, tetapi masih ada pikiran atau jiwa kita atau perasaan kita yang masih aktif. Ya. Dan kalau kita mengacu kepada Injil Lukas tadi, di mana seorang yang kaya tadi, ya, akhirnya memohon kepada Bapak Abraham untuk mengingatkan keluarganya supaya jangan menderita juga sama seperti dia, yang menderita di alam kematian tadi. Artinya orang yang mati, anak yang mati itu pun gitu ya, seharusnya memiliki memori tentang kehidupannya dahulu, ya, ketika dia masih di dunia saat ini. Nah, seperti itu pun menjadi satu misteri. Intinya kepercayaan dari Kristen ini belum bisa dibuktikan saat ini karena ada dua hal. Yang pertama, kalau mau dibuktikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14-16 itu hanya bisa dibuktikan ketika Tuhan datang, artinya ketika kiamat datang. Yang kedua, hanya bisa dibuktikan oleh orang yang telah mati kemudian bangkit dan naik ke surga. Di dalam Kristen hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang terakhir sebagai pelengkap puzzle misteri kita, saya ingin juga memasukkan satu buah kepercayaan dari kaum yang besar juga yang cukup berpengaruh, yaitu kaum Islam. Nah, saya ingin mengambil dua hadis sebagai referensi tentang alam kematian atau alam kubur yang dipercaya oleh Islam, yaitu dari hadis Ibnu Majah nomor 4257 dan juga hadis riwayat Abu Daud nomor 4127. Dari kedua hadis itu saya merangkum dan juga menafsirkan bahwa asalnya orang-orang yang telah mati itu akan berpindah jiwanya ke alam barzah atau alam kematian atau alam kubur, ya. Nah, di mana letaknya alam barzah ini? Letaknya adalah di antara dunia saat ini kita tinggal dan juga dunia akhirat, di mana surga dan neraka ada. Tepatnya lokasi alam barzah itu, atau apakah di atas, apakah di bawah? Nah, kalau kita lihat dari pengalaman Muhammad di dalam hadis tadi, dikatakan bahwa mereka yang mati itu ternyata masih mendengar suara langkah sendal manusia yang masih hidup ketika itu. Artinya memang alam barzah ini ada di permukaan bumi yang bawah, ya. Nah, ini juga mengindikasikan bahwasanya orang-orang yang telah mati di dalam kepercayaan Islam masih bisa mendengarkan baik itu doa kita, ya, ataupun suara-suara kita. Namun ada juga pendapat dari para ulama yang mengatakan itu hanyalah pengecualian yang diberikan kepada Muhammad
ya, ketika Allah ingin memperdengarkan suara-suara yang ada di alam barzah, ya, supaya Muhammad menceritakan itu begitu. Kondisi awal manusia di dalam Quran dikatakan bahwa manusia yang sudah mati memang tidak lagi bisa berhubungan dengan dunia yang ada saat ini, sehingga ya kepercayaan ini miriplah dengan apa yang diyakini oleh Kristen begitu tentang alam kematian. Namun di dalam Islam pada lapisan-lapisan tertentu di alam barzah sampai dengan lapisan yang terdalam itulah di situ terdapat namanya neraka. Ya. Namun lagi-lagi ada lagi pandangan yang berbeda yang mengatakan neraka itu ada di langit, bukan di lapisan paling bawah bumi. Ini berdasarkan lagi-lagi pengalaman Muhammad yang dibawa oleh Allah ke langit untuk menunjukkan surga dan juga neraka. Ya intinya adalah ya alam barzah itu berarti tidak bisa ditentukan di dalam kepercayaan Islam pun di mana letak sesungguhnya, karena letak neraka pun tidak bisa ditentukan ya dengan benar. Ya artinya alam barzah pun yang berada di antara neraka dan juga kehidupan kita saat ini juga sebenarnya tidak bisa ditentukan secara pasti. Hanya Allah saja yang mengetahui. Nah Sobat Sarung pun dari semua pemaparan kepercayaan-kepercayaan dari kaum-kaum besar yang sudah ada dan juga terus ada sampai saat ini, saya penasaran apa yang Sobat Sarung pun percaya dari antara semuanya itu. Atau bahkan Sobat Sarung pun punya pandangan tersendiri, boleh. Silakan isi komentar di bawah, silakan kritik atau kasih saran ya untuk perjalanan dari seri misteri kita ya. Dan kiranya Tuhan memberikan inspirasi, hikmat dan pencerahan untuk kita semua membongkar misteri-misteri yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih, kita berjumpa kembali di dalam seri misteri Sarung Pun Sabda berikutnya.